Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pada pasal 29 dalam undang-undang ini, poin 1, pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi air permukaan pada mata air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. B. Air tanah pada cekungan air tanah. C. Air hujan. Dan D. Air laut yang berada di darat. Dalam undang-undang ini, saya akan fokus tentang pendayagunaan air hujan. Kenapa? Petunjuk ini saya jelaskan berulang kali karena hampir 8 tahun ini saya sosialisasikan tentang hujan harus disimpan, masih juga belum bisa diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Buktinya, sampai saat ini pemerintah daerah seluruh Indonesia masih menerapkan sistem drainase konvensional untuk solusi banjir, yaitu membuang hujan, padahal membuang hujan itu berdampak banjir. Apalagi masyarakat yang memang belum ada sosialisasi untuk menyimpan hujan dari pemerintah. Pendayagunaan sumber daya air, khusus air hujan, sudah diberikan petunjuk oleh Allah SWT, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 17. Menyimpan hujan harus dimulai dari pemerintah dulu, karena sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Ini petunjuk Allah tentang pengelolaan hujan, Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Jadi dalam pengelolaan hujan ini nanti diberi petunjuk oleh Allah yang benar dan yang batil. Ini poinnya. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, ini yang batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang benar. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini faktual di lapangannya, visualnya ya. Kalau kejadian hujan, surat Ar-Ra'd ayat 17, ini ada buih. Ini yang tadi poin yang, adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Ini yang batil atau ini yang salah. Nah, ini kena angin, dia hilang. Ini fakta ya, fakta kalau kejadian di lapangannya. Kemudian adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Ini yang hak atau benar. Nah, dalam
firman Allah tersebut benar sesuai fakta kejadiannya di bumi ini saya beri contoh. Jadi antara yang hak dan yang batil. Jadi kalau hilang air hujan itu salah atau batil, yang bermanfaat bagi manusia itu yang benar. Nah, sekarang ayat kauniyah atau ilmu hidrologi. Tadi ayat kauliyah firman Allah. Sekarang ilmu hidrologi. Seperti ini kejadiannya. Jika sedang turun hujan, inilah run-off. Terbuang selama hujan turun akan hilang atau batil, salah. Kalau menurut firman Allah tadi, petunjuk Allah tadi, ini run-off nih. Kalau hujan turun menimpa tanah yang keras, kedap air seperti jalan ini akan menjadi run-off, terbuang ke drainase, kemudian ke sungai. Kalau jatuh ke rerumputan, infiltrasi terjadi selama hujan, ini akan menyerap ke tanah. Kemudian ini distribusi hujan di bumi, ayat kauniyah. Ki total sama dengan ki melimpas ditambah meresap ditambah menguap. Tapi yang bisa dikelola melimpas dan yang meresap. Ini skematisnya. Kalau ya terjadi hujan, ada melimpas ke sungai, ini meresap ke bumi. Nah, ini kalau menurut ayat al-kuliah, ayat kauliyah, firman Allah, membuang hujan perbuatan batil dan menyimpan hujan perbuatan benar. Nah, seperti ini kejadiannya kalau terjadi hujan. Ini hadisnya, hadis daripada surat Ar-Ra'd ayat 17. Ada pula tanah yang tandus, hanya menyimpan air saja. Lalu Allah memanfaatkan air itu kepada manusia yang meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Ini infiltrasi. Nah, ini kejadiannya seperti ini. Ini yang benar. Kemudian ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Nah, ini kalau lagi sedang hujan turun terus tertimpa batu, menimpa batu akan mengalir, terbuang, itu namanya run-off. Ini yang salah. Ini hadis ya, hadis surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, seperti ini juga. Jadi ini letaknya miring, tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini seperti genteng. Genteng ini atau jalan aspal, beton atau yang kedap air. Air hujan yang jatuh di media tersebut kalau dibiarkan hilang akan salah menurut ayat Al-Quran tadi, karena akan hilang. Maka supaya air hujan ini supaya benar, yaitu menyimpannya. Jadi tidak membiarkan menjadi run-off, seperti memanen air hujan melalui atap rumah, ditampung, dimasukkan ke sumur atau ditampung di tangki. Yang penting jangan menjadi run-off yang akan terbuang atau hilang, karena itu nanti salah. Kalau kita membiarkan hujan itu terbuang akan hilang, berarti kita melakukan kebatilan atau kesalahan menurut firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17. Karena Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Ini ayatnya. Diturunkan permulaan Al-Quran sebagai satu, petunjuk bagi manusia, dan dua, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hendaklah kamu mengagumkan Allah atas petunjuknya
yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, ini petunjuk harus kita kerjakan karena kita bersyukur. Hujan itu kan rahmat, hujan itu rezeki, hujan itu sumber kehidupan. Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Ini tafsir Departemen Agama. Diturunkan Al-Quran yakni dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk menjadi hal, artinya satu, yang menunjukkan dari kesesatan bagi manusia, dan dua, penjelasan-penjelasan artinya keterangan-keterangan yang nyata. Ya, tadi kan perumpamaannya nyata mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil itu. Nah, jadi sudah jelas dipisahkan, yang benar itu tersimpan, yang terbuang hilang itu yang salah. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tersebut atau tetap membiarkan hujan terbuang, berarti kita dalam kesesatan. Marilah paradigma lama, yaitu membuang hujan, kita beralih ke menyimpan hujan atau memanen hujan dari atap. Ini menjadi prioritas. Jadi memanen hujan atau menyimpan hujan menjadi prioritas, terutama yang untuk memanen. Pertama, dalam pendaya gunaan sumber daya air dari air hujan. Kegiatan ini cukup murah dan sangat efektif menurunkan runoff, sekaligus menurunkan bencana banjir yang sangat signifikan. Jika dilakukan di gedung-gedung pemerintahan dan swasta di seluruh Indonesia, serta rumah masyarakat seluruh Indonesia. Jadi memanen hujan ini prioritas pertama untuk mendayagunakan air hujan. Ini adalah kebijakan pertama, memperbesar resapan. Jadi rehabilitasi hutan, lahan, penghijauan, perkebunan dan lain-lain, atau membangun hutan. Ini termasuk menyimpan hujan. Kemudian pengendalian runoff, selain memperbesar resapan, juga runoff-nya akan kita kendalikan. Pertama tadi juga prioritas, yaitu memanen hujan dari atap gedung rumah se-Indonesia, membuat waduk, danau, embung, setu, kolam tandon, sumur injeksi, sumur resapan, biopori, dam penahan, dam pengendali, rorak, ekodrainase atau trap seluruh kabupaten dan kota. Ini membutuhkan impres atau perpres. Nah, inilah kegiatan yang menyimpan hujan. Jadi ini bisa dilakukan oleh Kementerian KLHK, yang pengendalian runoff ini oleh PUPR, Kementerian PUPR. Demikianlah informasi dari saya. Jika ada kalimat yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.